adalah kata yang sudah akrab di telinga banyak orang. Namun, sangat sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Mungkin kisah hari ini akan memberikan Anda pemahaman yang berbeda tentang Chan. Di dalam aula meditasi yang sunyi, keheningan seperti kematian menyelimuti, seolah-olah tidak ada satupun orang di dalamnya. Hanya biksu tua yang berjaga yang tahu bahwa 40 biksu yang berpartisipasi dalam meditasi ini telah mencapai ujian terakhir mereka hari ini, ujian mengatasi nafsu dan keinginan duniawi. Keinginan yang tidak terkendali akan menyulitkan mereka mencapai pencerahan. Ia berharap para biksu ini dapat melewati ujian terakhir dengan selamat tanpa hambatan. Sementara biksu tua itu berdoa dalam kekhawatirannya. Tiba-tiba terdengar suara perdebatan dari luar. Itu adalah suara biksu penjaga gerbang yang sedang berdebat dengan seorang wanita muda. Biksu tua itu membuka pintu dengan lembut, bermaksud menghentikan perdebatan. Tetapi saat itu juga, wanita muda tersebut mendorong pintu dengan kuat dan langsung masuk ke dalam aula. Ketika biksu penjaga mencoba menghentikannya, sudah terlambat. Dengan suara pintu yang terbuka, 40 biksu yang sedang bermeditasi hampir bersamaan membuka mata mereka. Mereka terkejut melihat wanita muda yang berdiri di hadapan mereka. Seorang gadis yang cantik, anggun, dan mempesona. Mata gadis itu menyapu setiap biksu yang duduk, memberikan senyuman lembut dan anggun yang bisa memikat hati siapapun yang melihatnya. Amitabha mengetahui bahwa para biksu sedang bermeditasi di sini. Saya datang untuk memberikan setiap biksu sepasang sepatu. Tolong, biksu tua yang bijaksana, penuhi permintaan saya. Kalau begitu, tinggalkanlah sepatu-sepatu tersebut di sini. Setelah meditasi selesai, saya akan membagikannya untuk Anda, kata biksu tua. Pada saat itu, ke-40 biksu yang mendengar bahwa gadis itu akan memberikan sepatu langsung kepada mereka, hati mereka berdegup kencang. Wajah mereka menampakkan kegembiraan. Biksu tua itu hanya bisa menghela nafas dengan pasrah dan berkata, "Baiklah, silakan." Gadis itu dengan langkah ringan mendekati setiap biksu, memberikan sepatu dengan senyuman anggun, tangan lembut, tubuh yang indah, dan aroma yang menyegarkan. Setiap biksu merasa hatinya tergugah dan berpikir, bisa bersama gadis ini sehari saja sudah cukup. Setelah memberikan sepatu terakhir, gadis itu berniat meninggalkan aula. Namun dia mendapati pintu telah terkunci. Gadis itu mendekati biksu tua dan bertanya, "Kenapa pintu ini dikunci? Bagaimana saya bisa keluar?" Biksu tua itu dengan wajah serius dan dingin menjawab, "Apakah kamu masih berpikir bisa keluar hari ini? Lebih baik mengaduk 1000 sungai daripada mengganggu hati seorang biksu. Kamu telah mengganggu ketenangan 40 biksu di sini. Apakah kamu pikir kamu bisa keluar hidup-hidup?" Mata gadis itu berlinang air mata. Dia berlutut di depan biksu tua dan bertanya, "Kenapa harus nyawa saya? Kamu telah menanam benih buruk hari ini. Hanya ada 2 jalan di depanmu. Pertama, kamu akan terlahir kembali sebagai wanita selama 40 kehidupan, menikahi 40 biksu yang tergoda olehmu. Mereka juga akan terlahir kembali di 6 alam, dan kamu akan mengikuti takdir untuk menikah dengan mereka. Kedua, kamu mati di sini hari ini dan menghentikan siklus reinkarnasi 40 kehidupan tersebut." Gadis itu dengan tenang berkata, "Tolong berikan saya seutas tali. Saya lebih baik meninggalkan nyawa saya daripada terlahir kembali sebagai wanita selama 40 kehidupan." Mendengar kata-kata gadis itu, 40 biksu terkejut. Melihat gadis yang tadinya cantik dan mempesona kini dengan wajah serius memegang tali, perlahan berjalan menuju pintu untuk mengakhiri hidupnya yang berharga. Mereka semua merasa sangat menyesal. Gadis itu menggantung dirinya, mati di depan pintu aula. Kehidupan yang pernah begitu penuh gairah kini telah berakhir. Wajah yang pernah seindah bunga kini menjadi pucat dan dingin, namun tetap menunjukkan kecantikannya. 3 hari kemudian, mayat gadis itu mulai mengeluarkan bau busuk. Wajah yang cantik berubah warna. Namun biksu tua tetap menjaga aula meditasi tanpa menghiraukan apapun, menjaga 40 biksu yang bermeditasi. Seiring berjalannya waktu, tubuh gadis itu mulai membusuk. Dari tubuh ramping menjadi bengkak dan mengerikan. Wajah yang pernah mempesona berubah menjadi hijau pucat, mengeluarkan cairan busuk yang berbau menyengat. Para biksu tidak bisa menahan lagi, meminta biksu tua untuk membuka jendela dan pintu untuk menyegarkan udara dan mengeluarkan mayat gadis itu. Namun biksu tua tetap menjaga aula tanpa kata-kata. Pada hari ke-7, para biksu yang tidak tahan lagi melihat mayat yang bau dan menakutkan itu, melihat sepotong daging busuk jatuh dari tubuh gadis itu, memperlihatkan tulang putih yang menakutkan, penuh dengan belatung yang merayap. Para biksu hampir muntah bersamaan. Biksu tua bangkit perlahan dari tempat duduknya, memandang mereka dengan dingin dan berkata, "Kalian ingin keluar dari aula ini?" "Ya," jawab mereka serentak. "Baik, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Bisa keluar. Siapa yang ingin mencoba? Angkat tangan." 40 biksu mengangkat tangan serentak. Biksu tua menunjuk mayat di sampingnya dan bertanya, "Siapa dia?" Ke-40 biksu terdiam, tidak ada yang bisa menjawab. Biksu tua berdiri di depan mayat dan bertanya dengan lantang, "Katakan padaku, siapa dia? Apakah dia gadis yang membuat kalian tergoda?" "Bukan," jawab mereka serentak. "Apakah kalian masih ingin bersamanya selamanya sekarang?" "Tidak,"
Jawab mereka serentak. Apakah masih ada wanita di dunia ini yang bisa menggoda hati kalian? Tidak ada, jawab mereka dengan tegas. Biksu tua mengangkat tangan. Baik, kalian bisa keluar. Mayat gadis itu ditutupi kain kuning, dibawa keluar oleh para biksu. Mereka tidak pergi, karena masih ada pertanyaan di hati mereka. Siapa dia? Biksu tua dengan penuh hormat memimpin mereka, memberi penghormatan 3 kali kepada mayat yang terbaring di tanah, lalu berkata, kalian ingin tahu siapa dia sebenarnya? Setelah saya pergi, kalian lihat sendiri. Setelah berkata begitu, biksu tua kembali ke kamarnya. Ketika mereka dengan cemas membuka kain kuning yang menutupi mayat itu, mereka semua terkejut. Itu bukan mayat busuk, melainkan sebuah patung Kuan Yin. Dengan penuh hormat, mereka menempatkan rupang Kuan Yin di meja altar, lalu mereka ke ruangan biksu tua. Mereka ingin bertanya pada sang guru bagaimana dia bisa tahu. Ketika mereka berlari ke kamar biksu tua dengan tergesa-gesa, mereka mendapati bahwa biksu tua wafat. Ia telah memasuki nibbana dengan kedua mata yang tertutup dan duduk meditasi. Cerita ini memberikan kita pelajaran berharga tentang Chan, mematahkan semua ilusi duniawi dan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan.